Jadi digaungkan gitu bahwa film Indonesia di sana, jadi udah kita Setiawardani kepada Bapak Agus Marsudi, Dewan Pembina ITC, kepada Ibu Ani. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan. Diwakilkan oleh Ibu Setiawardani dan juga Kabea. Bapak Agus Marsudi itu bisa diakses oleh semua orang, menjamin 280 juta penduduk Indonesia bisa mendapatkan pangan dengan tentu dengan harga dan kualitas juga. Kami juga mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana daerah-daerah Indonesia itu bisa dikurangi potensi rentan rawan pangannya. Belum cukup percaya diri untuk mengkonsumsi itu, ya. Kemudian potensi buah 380 jenis, sayur 200 sekian, rempah 100 lebih potensi di Indonesia. Ini harusnya mampu mendukung kuliner di Nusantara, gastronomi. Bahkan menurut Prof. Murdiati mengatakan bahwa Indonesia adalah dapur terbesar gastronomi di dunia. Lebih dari 5.000 jenis kuliner di Indonesia. Ya, nah, trio itu, trio yang pada Rijal itu semestinya dulu waktu zaman tahun 65-an itu mau digusur oleh pemerintah karena kalau jadi Rijal bukan jalan memang berkaitannya kereta api. Nah, sambil dia jualan bakmi di daerah pelabuhan tidak menghasilkan. Nah. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya nggak tahu ya, mengatakan intuisi rasa itu mungkin apa seperti bagaimana kita bisa mengerti atau merasakan mencicipi makanan, berbagai makanan itu menjadikan akhirnya menjadikan kita menikmatinya dan mengatakan ini yang sedap. Terutama tentunya kita ingin sekali mendapatkan rasa pengertian untuk makanan yang sehat ini. Mindful eating itu adalah kaitannya tentu dengan intuisi rasa. Setelah kita mengetahui betul tentang apa yang mengerti tentang bahan makanan ini, mungkin kita memakannya itu saya selalu mengatakannya dengan rasa kita bersyukur. Kita bisa memakan makanan dengan dalam keadaan yang bahagia atau gembira. Nah, ini yang mungkin saya maksudkan intuisi itu dia mengerti bahwa ternyata ini cocok di lidahnya barangkali. Karena secara epigenetik mungkin reseptor lidahnya itu memang turunannya udah turunan orang Padang gitu. Dan selama aja dia udah sedikit udah remaja, yang saya lihat tadi dia sebut makanan yang terenak di dunia itu makanan Padang dia bilang. Jadi waktu dia tur ke Sumatera Barat, dia puji-puji betul makanan kita. Dan dia tidak bisa makan kalau di Jogja. Minta maaf Pak Marsudi. Jadi waktu saya kasih udang, dia langsung berhenti. Kenapa? Setelah kamu dia dari masa udah remaja. Nggak tahu, saya nggak bisa bilang itu. Tapi ada teman saya waktu kita ke Inggris, kita makan spaghetti kan. Ternyata tiba-tiba dia ambil gula pasir, dia tuangkan ke spagettinya. Kamu ngapain? Gak enak, gak ada rasanya, rasa manis yang dia mau. Jadi ini sekali yang barangkali mungkin saya coba tarik ke hulu. Benarkah kita seharusnya tidak mengajarkan rasa ini kepada anak-anak sejak awal? Boleh. Ya, jadi diberi ASI betul. ASI kan mungkin tidak ada rasa ya. Setelah waktu makan tambahan, jangan diberikan garam atau gula, supaya dia tidak tahu dan nanti akan menyesuaikan setelah dewasa. Tapi kalau dia udah dikasih dari kecil, inilah tadi yang saya bilang reseptornya akan timbul dalam hal ini. Nah, jadi barangkali intuisi ini memang penting sekali untuk kita pikirkan. Setuju. Pangan harus dikaitkan juga dengan ekonomi, karena menurut saya Indonesia itu harusnya bersyukur. Kita ini surga, tidak ada musim salju.
semua mau makan bayam dari Januari sampai Desember, dan sayur asem juga ada semua, nggak pernah nggak ada. Nah itu kita harusnya bersyukur. Tapi kenapa ada stunting? Bu Riz, ya BKKBN sekarang kenapa ya stunting dijadiin di BKKBN itu aneh juga menurut saya sih. Ya, sebenarnya bukan hanya BKKBN, lintas sektor. Nah, gini yuk kita perhitungkan ya stunting. Dan kalau terkait bicara dengan intuisi rasa, profesi saya itu setiap harinya saya dituntut untuk mengasah intuisi rasa. Dan itu juga sangat terkait karena pada dasarnya makan dan makanan itu bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi juga bagian dari pengalaman hidup buat aku gitu ya. Dan semakin sering kita makan berbagai macam varian makanan, maka juga itu akan memperkaya intuisi rasa pada indera kita gitu. Dan kayak kita punya tolak ukur masing-masing makanan enak menurut saya, menurut Mbak, menurut pasti kan beda-beda nih. Menurut saya si rawon ini enak, menurut Mbak kurang enak gitu kan ya. Nah, dengan varian aktivitas yang saya lakukan, dengan variasi aktivitas yang saya lakukan, jadi memungkinkan untuk saya itu memiliki pengalaman kuliner yang cukup banyak. Restoran bahkan hotel berbintang 4 atau berbintang 5, aku rasanya berkurang. Kok enakan di warung saya makan rawon ya gitu. Nah ini kayaknya apa ya, saya menyayangkan bahwa saya melihat restoran Thailand, restoran Vietnam itu mereka sudah punya ciri khas masing-masing yang mana menurut hemat saya Indonesia ini sebenarnya punya potensi kuliner yang luar biasa yang sebetulnya mungkin bisa didorong oleh pelaku kebijakan yang terkait untuk, I don't know, probably memberikan subsidi atau mungkin akses pembiayaan yang memudahkan ketika ada yang menginisiasi untuk buka makanan di sana. Jadi benar-benar didorong bukan sekedar di endorse supaya menghasilkan makanan yang berkualitas, yang benar-benar kualitasnya itu seenak kita makan di Indonesia, tapi dengan tentu packaging, penampilan yang proper, yang memenuhi standar internasional. Di gastronomi sendiri, mungkin semua sudah mengetahui bahwa makanan itu bukan hanya sebagai pengenyang perut belaka, sangat luas. Jadi beruntung sekali nih teman-teman yang menjadi anggota Indonesia Gastronomy Community, karena di dalam gastronomi sendiri itu kita bisa belajar banyak hal, bukan hanya makanan saja, ya, bukan hanya makanan, minuman, tetapi berbagai macam aspek, termasuk yang hari ini kita bicarakan, yaitu mengenai intuisi rasa. Itu adalah rasa yang ditimbulkan saat kita mencicipi sebuah makanan. Tapi di luar itu, jadi seolah yang terlihat yang penting itu hanyalah indera dan indera penciuman saja. Tetapi ternyata kalau kita pelajari di gastronomi itu, indera yang terlibat bukan hanya mulut, mata, dan hidung saja, tetapi juga penciuman dan pengecapan. Ya. Kenapa? Karena saat kita pertama kali mengunyah makanan, itu maka kita akan menstimulir dari semua indera tersebut, sehingga bisa mengkonklusikan apakah ini rasanya ini enak menurut kita, atau memang ini adalah sebuah makanan yang original, sudah ada sejak dulu. Dan di GC, kita sebagai pelestari berupaya untuk menggali sebanyak mungkin makanan yang di Indonesia. Bahkan kita sudah melaksanakan penelitian ya, sejak abad 8. Makanan yang ada di relief Candi itu sudah kita rekonstruksi. Dari industri makanan minuman sendiri sebenarnya sudah banyak kita melakukan edukasi, termasuk reformulasi produk. Jadi kadang-kadang kesannya produk makanan olahan itu jelek, tapi kita tetap berusaha memperbaiki, reformulasi produk-produk makanan minuman supaya bisa berkontribusi terhadap pemenuhan gizi masyarakat.